C. Tugas Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan simak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku kelas 4, yang mudah-mudahan kalian keadaannya baik-baik saja, dan mudah-mudahan kita selalu ada di dalam tayungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada di dalam maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga langkah kita, khususnya langkah mencari ilmu, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal kebaikan bagi kita semua, dan mudah-mudahan ini menjadikan bertambah ilmu dan bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua menjadi manusia yang baik. Pada kesempatan ini Bapak akan ngasih materi kepada kalian semua. Jangan lupa kalian menyimak, bahwasanya pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tugas Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengemban tugas yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah-risalahnya, untuk menyampaikan kitab-kitabnya kepada umat manusia atau kepada umat-umatnya. Sejak Rasul pertama Nabi Adam sampai Rasul terakhir Nabi kita semua, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak Rasul pertama sampai Rasul terakhir mendapatkan tugas yang sama, tiada lain yaitu di antara tugas-tugas para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang pertama sebagai rahmat bagi seluruh alam, yang kedua sebagai pembawa risalah kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga untuk menuju kehidupan akhirat. Pertanyaannya, kita nanti akan ke akhiratnya tersesat ataupun ke akhiratnya akan bahagia? Nah, harapan kita dengan belajar, ya, dengan menjadi santri, mudah-mudahan kita tahu jalan yang benar dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembawa kebenaran itu ditunjukkan di dalam surat Fatir, ya, ayat ke-24 yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna arsalnaka bilhaq basyira wa nazira wa inna min ummatin illa khala fiha nazir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya adalah, sungguh kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, dan tidak ada satupun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan. Jadi tidak ada umat yang tidak ada rasulnya. Ada setiap umat, ya, setiap umat pasti ada rasulnya, ya, pasti ada rasulnya. Pertanyaannya, kenapa kita masih tersesat, misalnya masih tidak melaksanakan kebaikan-kebaikan? Jadi kesalahannya bukan ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah memberikan bekal kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang selalu berbuat baik. Walaupun misalnya kita memang keseharian kita selalu melakukan salah, tetapi kita harus mempunyai i'tikad baik. Saya ingin terus belajar di dalam kebaikan. Saya ingin terus mengamalkan pelajarannya Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah tugas Rasul Allah adalah mengeluarkan umat dari kegelapan
menjadi umat yang penuh dengan cahaya, penuh dengan petunjuk, umat yang akan selamat di dunia dan akan selamat di akhirat. Jadi tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga adalah mengeluarkan umat dari kegelapan, menjadikan umat yang penuh cahaya, menjadikan orang pintar. Asalnya orang-orang bodoh, ya, asalnya orang-orang tidak tahu kebenaran menjadi tahu kebenaran, sehingga harapannya bisa kita semua selamat di dunia sampai ke akhirat. Ya, karena umat manusia sebelum datangnya para Rasul Allah Subhanahu wa taala, ya, khususnya bangsa jahiliyah, bangsa kebodohan, hidup di dalam kesesatan, menyembah berhala, menyembah pohon, menyembah laut, ya, menyembah batu dan lain sebagainya. Itulah jalan-jalan yang sesat yang perlu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betulkan, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad, ya, adalah utusan Allah di zaman Nabi Muhammad. Ya, di zaman nabi-nabi yang lain sama mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui nabinya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kelas 4 yang berbahagia, kelas 4 yang sekarang lagi ada di rumahnya, lagi berkumpul keluarga sambil belajar, silahkan kalian cermati kembali apa-apa yang disampaikan oleh Pak Irwan tadi, bahwa tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebetulnya Bapak ingin sampaikan ada 6, cuman pada kesempatan ini tiga aja dulu, ya. Semoga kalian bisa mengerti, semoga kalian bisa paham bahwa tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Bapak sampaikan baru 3. Sebetulnya Bapak ingin menyampaikan ada 6 tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Untuk itu, apakah kalian sudah tahu yang Bapak sampaikan 3 tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi? Yang pertama adalah apa? Tahu tidak? Boleh, ya, ditulis tadi. Ada 3, ya, ada 3 yang sudah Bapak sampaikan tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan nanti tulis kalian, ya, di kertas selembar ditulis, ya, sebagai untuk mengisi pertanyaannya. Yang pertama pertanyaannya adalah tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Nah, mungkin itu, ya, di dalam pertemuan pada kesempatan kali ini, ya, mudah-mudahan kalian bisa paham dan mudah-mudahan kalian bisa mengisi dari soal tadi. Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kalian semua telah menyimak dengan baik, dan mohon maaf atas segala kekurangan yang telah Bapak sampaikan. Untuk referensi tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak dari buku-buku bacaan, juga banyak dari bacaan-bacaan yang ada di internet, ya. Silahkan kalian berdalami kembali dengan bersungguh-sungguh, biar kalian banyak wawasan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.